Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk materi IP address di dalam jaringan komputer. Baik, yang pertama terkait dengan IP address. Jadi memang ketika kita ingin membuat sebuah jaringan komputer itu tidak terlepas dari protokol komunikasi, dan di dalam protokol komunikasinya itu kita membutuhkan sebuah alamat, ya. Alamat ini digunakan sebagai penanda ataupun sebagai identitas dari sebuah PC, dari sebuah device yang tersambung di dalam jaringan komputer. Oke, untuk pengertian dari IP address, jadi IP address ini dilihat dari kepanjangannya, yakni adalah Internet Protocol Address. Secara istilah maksudnya adalah sebuah rangkaian angka yang menunjukkan identitas unik dari setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Artinya setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan internet, yang terhubung ke dalam jaringan komputer, itu pasti memiliki sebuah IP address. Ya, jadi tetapi tidak semuanya. Contohnya seperti switch, hub itu tidak memiliki IP address. Yang memiliki IP address seperti router, PC, smartphone, nah itu memiliki IP address. IP address ini nanti akan dipisahkan menjadi 4 blok, ya. Nanti ada 4 blok rangkaian, setiap angka nanti akan dipisahkan dengan tanda titik. Misalnya ada 103.253.212.142. Nah, setiap blok angka maksimal hanya sampai 255. Jadi ini memang sebuah aturan, artinya nanti setiap blok, ya, ini kan terbagi menjadi 4 blok, dan setiap blok itu angka maksimalnya adalah 255. Angka paling kecil itu adalah 0. Jadi dimulai dari 0 sampai 255. Setiap perangkat yang terhubung dengan internet pasti memiliki nomor. Ini baik perangkat personal seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, termasuk perangkat perantara seperti router. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa semua perangkat-perangkat yang terhubung ke dalam jaringan internet, yang terhubung ke dalam jaringan komputer itu pasti memiliki sebuah IP address, karena IP address ini merupakan hal yang unik, ya, identitas dari setiap device. Jadi ketika kita ingin memanggil device tersebut, maka kita tinggal memanggil dari alamat IP address-nya. Jadi kalau diilustrasikan seperti manusia, IP address ini diibaratkan sebuah nama atau NIK. Ya, ya NIK itu kan unik, ya. Artinya setiap orang itu pasti memiliki NIK, dan setiap orang NIK-nya pasti berbeda-beda. Artinya ketika kita memanggil NIK dari orang tersebut, maka hanya ada satu orang yang akan maju setelah kita panggil. Nah, di dalam jaringan komputer juga sama. Artinya dalam membuat suatu jaringan, IP address itu tidak ada yang sama. Ya. Jadi dalam satu jaringan itu IP address itu pasti hanya ada satu, karena ini unik. Ya, tetapi kalau berbeda jaringan, apakah memungkinkan IP address itu memiliki alamat yang sama? Ya mungkin, ya, karena memang sudah berbeda jaringan. Tapi kalau dalam satu jaringan kita memberikan IP address yang sama, itu tidak akan bisa. Artinya akan ditolak oleh sistem. Fungsi dari IP address ini sangat vital, ya, dalam menghubungkan sebuah perangkat ke internet. Tanpa adanya IP address, perangkat kita tidak akan bisa tersambung. Ya, seperti yang diilustrasikan bahwa IP address ini seperti nomor HP. Ya, jadi nomor HP itu sifatnya unik dan tidak ada yang sama. Ya, kita ilustrasikan saja ketika ada satu nomor tapi dua orang yang memiliki, tentu operator akan bingung siapa yang akan dihubungi. Ya, untuk itu IP address juga sama. IP address ini sifatnya unik dan hanya ada satu dalam satu jaringan. Macam-macam dari IP address. Jadi IP address itu dibagi menjadi dua, ada IP address versi 4 dan ada IP address versi 6. IP address versi 4 ini strukturnya sebanyak 32 bit. Ya. Setiap bit itu nanti terbagi menjadi 4 blok. Ya, contohnya tadi ada 192.168.10.1. Nah, setiap blok itu ada 8 bit. Ya.
Dan satu IP address itu ada 4 blok. Bisa dipahami ya, jadi ada 4 blok, setiap bloknya itu ada 8 bit, jadi kalau di total semuanya ada 32 bit. Ini IP versi 4. Bit-bit ini nanti sifatnya adalah bilangan biner ya, bukan bilangan desimal. Kalau contoh tadi kan kita bacanya pakai bilangan desimal. Nah, ini bilangan biner. Nah, contohnya di sini ada IP 192.168.10.1. Nah, ini adalah bilangan desimal. Ya, bilangan desimal ini akan dikonversi ke dalam bilangan biner, sehingga nanti setiap bit, ya, setiap blok itu nanti akan terdiri dari 8 bit. Dan kalau di total keseluruhan nanti ada 32 bit. Kemudian kalau IP versi 6, ini jumlah bitnya lebih banyak, yaitu 128 bit. Dan tersusun 8 blok, jadi 2 kali lipat lebih banyak daripada IP versi 4. IP versi 6 ini menggunakan bilangan heksadesimal. Kalau IP versi 4 hanya menggunakan bilangan desimal, tapi kalau sudah IP versi 6, dia menggunakan bilangan heksadesimal. Contohnya ada 20.1.20db8.2000 dan seterusnya. Dan tanda pemisahnya menggunakan titik 2, bukan lagi menggunakan titik. Nah, kalau IP versi 4 hanya menggunakan titik, tapi kalau IP versi 6 menggunakan titik 2. Nah, IP versi 4 itu digunakan pada jaringan-jaringan yang lingkupnya itu jumlah PC atau jumlah device yang tersambung itu sedikit. Ya. Jadi mungkin kalau untuk IP versi 4 ini yang bisa tersambung bisa sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan bisa. Tapi kalau IP versi 6 ini lebih banyak lagi, di atas 1 juta. Ya. Jadi memang penggunaannya lebih global yang IP versi 6. Ya, jadi kalau hanya untuk digunakan jaringan-jaringan yang sederhana, satu ruangan, satu gedung, satu kampus, nah IP versi 4 sudah sangat cukup ya. Kita nggak perlu pakai IP versi 6, karena IP versi 6 ini perhitungannya lebih ribet lagi nanti. Jadi dalam menentukan berapa IP yang digunakan oleh PC ini, berapa IP yang digunakan oleh PC ini, semuanya harus melalui perhitungan. Jadi nggak bisa asal kita memberikan IP address. Ya, bisa saja kita memberikan asal, tetapi khawatirnya nanti ada bentrok, ada crash dengan IP yang lain. Nah, kita akan mempelajari IP yang versi 4 ya. Jadi di sini adalah skemanya. Ya, jadi ada 32 bit ya, terdiri dari 4 blok atau 4 oktet. Ini diilustrasikan dengan bilangan biner, jadi ada XXX ya, sebanyak 32 dipisahkan setiap 8. Jadi 8.8.8.8. Ya, jadi semuanya kalau dijumlah ada 32 bit. Dan IP address versi 4 ini nanti dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, D, dan juga E. Nah, ini adalah pengklasifikasian IP address versi 4. Mulai dari kelas A, untuk ringnya IP-nya dimulai dari 1 sampai 126. Kelas B 128 sampai 191 dan seterusnya. Nah, di dalam sebuah IP address itu ada yang disebut dengan network ID dan ada yang disebut dengan host ID. Network ID ini nanti akan berbeda dari tiap-tiap kelas ya. Ya, kita berfokus pada kelas A, B, C karena kelas D dan E itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu ya. Jadi kalau untuk kelas D ini biasanya digunakan untuk broadcast. Dan itu hanya untuk sistem-sistem pemerintahan dan sistem-sistem tertentu saja. Kalau untuk kelas E untuk eksperimen atau untuk uji coba. Nah, kita yang bisa gunakan secara umum itu kita menggunakan kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Tapi yang paling banyak biasanya yang digunakan adalah kelas C. Dan pengklasifikasiannya, kalau kelas A ini semakin banyak host yang bisa tersambung. Host itu klien ya, jadi kalau saya sebutnya adalah host itu sama dengan klien. Artinya kalau kita menggunakan IP kelas A, host yang bisa tersambung itu banyak. Ya, sedangkan kelas B agak sedikit dan kelas C sedikit ya hostnya yang bisa tersambung. Ya, untuk network ID dan juga host ID tiap-tiap kelas itu berbeda-beda. Kita mulai dari kelas A. Kelas A itu network ID-nya itu ada pada satu blok yang pertama. Ya, jadi kalau saya punya IP
misalkan 10.10.10.10, nah maka network ID-nya adalah 10 yang pertama, itu network ID. Sedangkan untuk host ID-nya adalah 3 oktet selanjutnya. Tadi kan kita bilang bahwa IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet. Maka oktet yang pertama itu masuk ke dalam kategori network ID untuk kelas A. Dan 3 oktet yang selanjutnya itu masuk ke dalam host ID. Sehingga semakin banyak jumlah host ID, maka jumlah klien, jumlah host yang bisa tersambung dalam satu jaringan akan semakin banyak. Makanya di sini untuk kelas A penggunaannya skala besar. Kemudian kelas B ini tengah-tengah ya. Network ID-nya berada pada 2 oktet yang pertama, sedangkan host ID-nya berada pada 2 oktet yang terakhir. Nah, kemudian nanti kita juga mengenal ada subnet mask. Secara default ada. Kalau untuk kelas A, defaultnya untuk subnet mask adalah 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Sedangkan untuk kelas C, itu rank IP-nya dimulai dari 192 sampai 223. Jadi setiap ada angka yang masuk ke dalam ring itu, ya, bisa kita kategorikan masuk kelas apa. Contohnya kalau saya membuat IP kelas B, maka saya harus berada pada ring 128 sampai 191. Jadi kalau sudah melebihi dari angka itu, maka nanti akan masuk ke dalam bagiannya kelas C. Dan itu tidak boleh dari 255. Misalkan saya punya IP 256, 300 itu enggak ada ya. Jadi IP untuk versi 4 itu mulai dari 0 sampai 255. Dan angka pertama itu enggak boleh 0. Ya. Contohnya saya punya IP 0.10.18.20 itu enggak boleh ya. Karena angka pertama enggak boleh dimulai dari 0. Ya. Jadi minimal dimulai dari angka 1. Tapi kalau sudah di tengah-tengah, kita pakai 0 nggak apa-apa. Contohnya saya punya IP 192.168.0.1 itu boleh. Karena 0-nya berada di tengah-tengah. Oke, kita kembali lagi. Untuk kelas C, network ID-nya ini kebalikan dari kelas A. Network ID-nya ada 3 oktet yang pertama, sedangkan host-nya ada pada 1 oktet yang terakhir. Sehingga penggunaan untuk IP kelas C ini skalanya kecil, hanya bisa menyambungkan kurang lebih 254 klien. Ya. Tapi kalau kelas B bisa 2 kali lipat dari kelas C, dan kalau kelas A bisa 2 kali lipat dari kelas B, sehingga penggunaannya semakin tinggi atau semakin banyak jumlah hostnya, maka klien yang bisa tersambung semakin banyak. Nah, ini penjelasan kenapa kelas D dan kelas E itu tidak digunakan ya. Oke. Kemudian dalam IP address itu terdiri dari network ID dan host ID. Tadi sudah saya jelaskan. Network ID ini menentukan alamat dari suatu jaringan. Jadi identitas dari jaringan tersebut kita melihatnya dari network ID-nya. Network ID-nya berapa? Nah, jadi kalau sudah berbeda network ID, itu bisa dikatakan dua buah jaringan yang berbeda, meskipun menggunakan IP kelas yang sama. Contohnya, saya punya IP 192.168.10.1 dengan IP 192.168.5.1. Bedanya hanya yang atas itu 10, yang bawah itu 5 angkanya. Nah, itu sudah berbeda network ID-nya. Nah, itu masuk ke dalam kategori kelas C ya. Ya, itu sudah berbeda. Ya, kalau sudah berbeda seperti itu, maka kedua IP tersebut tidak akan bisa tersambung kalau hanya menggunakan sebuah perangkat seperti switch ataupun hub. Kita harus menggunakan sebuah router karena network ID-nya sudah berbeda. Host ID menentukan alamat dari sebuah komputer. Ya, jadi hostnya itu menentukan alamat urutan. Ya, jadi PC1 host ID-nya 1, PC2 host ID-nya 2. Ini untuk memudahkan kita untuk mengklasifikasikan ya, ini IP berapa dari PC ini. IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer atau host yang merupakan gabungan dari nama network ID dan juga host ID. Jadi dalam satu IP address utuh itu pasti terdiri dari network ID dan juga host ID. Oke, saya punya contoh IP address 192.168.10.1. Nah, ini bentuknya adalah desimal. Nah, kemudian dari bentuk desimal ini ya,
dari bentuk desimal ini, ya ini kan bentuknya adalah desimal. Nah, dari bentuk desimal ini kita generate, kita konversi ke dalam bilangan biner, yaitu 192 kalau saya konversi adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0 sampai 6 nolnya. Ya, jadi dalam satu oktet ini pasti ada 8 bit dalam satu kelompok. Jadi tidak boleh lebih dari 8 bit. Ini semuanya jumlahnya adalah 8 ya. Jadi setiap kelompok itu ada 8. Jadi kalau di total jumlahnya adalah 32 bit kalau di total. Nah, teman-teman tentu masih bisa ya cara mengkonversi bilangan desimal ke bilangan biner ya. Dimulai dari yang paling terakhir ya. 192 itu nanti dibagi 2. Ya, ketemunya berapa. Kemudian sisanya dibagi lagi 2 dan seterusnya. Ya, saya harapkan teman-teman sudah bisa ya. Kemudian ini kita klasifikasi. Nah, kita lihat di sini IP-nya 192. 192 ini nanti rank-nya ini adalah masuk kategori kelas C. Nah, 192 ini masuk rank dari kelas C. Nah, makanya di sini saya tulis ini masuk ke dalam kelas C. Kemudian kita identifikasi lagi untuk net ID. Net ID kalau untuk kelas C itu berada pada 3 oktet yang pertama. Maka untuk network ID itu adalah ini ya, 192.168.10. Sedangkan untuk host ID-nya itu pada 1 oktet yang terakhir, yaitu 1. Nah, ini pada 1 oktet yang terakhir. Nah, bisa dipahami ya. Oke, contoh lain. Nah, ini latihan ini ya. Nah, ini latihan 191.13.20.1. Oke, kita kategorikan 191 ini kalau dari rumus yang ini ya, rumus yang ini teman-teman harus ingat ini ya. Ini sebagai petunjuknya. 191 ini masuk ranknya kelas ini, kelas B. Nah, maka di sini 191 nah ini otomatis akan masuk ke dalam IP kelas B. Untuk net ID-nya karena ini kelas B maka net ID-nya berada pada 2 oktet yang pertama yaitu ini. Ya. Kemudian untuk host ID-nya adalah pada 2 oktet yang terakhir. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kita klasifikasikan